selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga kali ini ada di sektor finance terutama bank-bank besar. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, ditutup kembali menguat 0,65% ke harga 7085. Tadi sempat turun ya sampai 7000 berapa tadi? 7020 tuh. Sempat koreksi 0,3% tapi kemudian inflow muncul lagi dan ditarik naik. Dan transaksi sampai saya buat video ini di 13,6 triliun. Tutupannya di 7106. Wah, lumayan nih, ditarik berapa poin tuh? 21 poin. Langsung saja ke IHSG. IHSG luar biasa. Ya, tanjak lagi. Gak ada peduli dia ya. Gimana minggu depan? Ya, masih seperti ini juga lah candle-candlenya itu. Tapi trennya gimana kira-kira? Ya ke atas. Bapak Ibu lihat ya. MACD-nya juga bagus. Temporary weekly ya, mingguan. Golden Cross sudut kemiringan lebih dari 45 derajat. Harusnya ini serius bangkit. Mungkin nggak minggu depan koreksi. Mudah-mudahan jangan ya. Kalau melihat Big Bang tadi ada flow lagi ya. Sempat turun tadi Big Bang terus ditarik naik. Saham-saham juga naik. Bisa digas lagi nih. Ya, kemungkinan besar nanti baru ada koreksi yang cukup dalam itu kalau dia sudah susah menembus kemungkinan ya. 7.300-an, 7.400 itu kita lihat. Ya, di situ mungkin kesusahan. Tapi kalau misalnya koreksi pun sebenarnya nggak masalah minggu depan. Ya, minggu depan kan seminggu perdagangan tuh, udah 5 hari udah full. Jadi kalaupun sampai 2 minggu, akhir Mei sideways, koreksi sideways itu pun sebenarnya nggak masalah. Dengan catatan, IHSG itu nggak jebol 6.750. Kalau jebol itu bahaya. Tapi gimana? Lebih cenderung kalaupun nggak mampu lanjut kenaikan, sideways. Ya, di range berapa? Sekitaran 6.800. Jarak-jaraknya 6.750 support dan resistannya sekitaran EMA 200, 7.100, 7.150. Itu untuk IHSG. Kalau pandangan saya ya ini serius breakout nih. Jadi masih tanjak ke atas lah. Dan apakah sesuai gambaran April ini bottom? Harusnya ini bottom tahun ini. Ya, perkiraan saya waktu itu kalau Bapak Ibu ingat sebelum Maret pun saya infokan itu ya, di Februari kemungkinan besar nanti bisa jadi bottomnya tuh di Maret. Ya memang atau Maret 5.900 itu jebol di April, tapi ya itulah sekitaran itu dan rally. Harusnya sih aman ya IHSG, kecuali ya kita nggak tahu lah ke depannya. Tapi secara teknikal bagus. Yang penting bagaimana pemerintah menjaga kestabilan ekonomi. Kalau bisa meningkat ya bullish IHSG. Ya, itu aja dulu untuk IHSG. Lanjut yang pertama, BBNI yang ditutup di harga 4.500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Lumayan BBNI naik. Lumayan ya, BBNI ini tarik dari berapa low-nya? 4360 tutupan. Wah, lumayan dikasih 140 poin ya. 3% dikasih. Amat. Kalau Bapak Ibu ada yang beli ya, 140 poin. 3% dikasih tuh. Bayangin sekelas BBNI ngasih sehari 3% kan luar biasa tuh. Dari support mantul langsung dari turun harga terendah rebound. Tapi kemana BBNI? Kalau pandangan saya masih kemungkinan besar kesusahan juga akan menembus 4.600-nya. Jadi pandangan saya sideways dulu lah. 1 minggu ke depan mungkin sideways dulu. Baru breakout minggu terakhir atau Juni. Ya, catatan gimana nih? BBNI jangan jebol berapa ya? Secara tren jangka pendek jangan jebol 4250. Ini kan sudah mematahkan tren downtrend. Harusnya nih bangkit. Minimal berapa sih? Ya minimal setengah trennya ini dia naik biasanya. Nah, hitung. Ya itu. Ya paling enggak ya mudah-mudahan bisa 5.000 BBNI. Kita lihat ya. Itu aja dulu untuk BBNI. Masih bagus gak? Bagus. Weekly-nya juga bagus. Tuh. Breakout gak nih? Valid gak? Kalau menurut saya candle yang bawah nih. Candle evening star-nya aja digagalin. Tiba-tiba minggu ini rebound langsung kan. Itu. Untuk BBNI bagus. Harusnya bagus. Kecil kemungkinan kalau sampai jebol lagi 4250. Ya silahkan entry dekat-dekat support. Disclaimer analisa kembali. BBNI. Lanjut. BMRI yang ditutup kembali menguat malah 2,81% ke harga 5.475, menguat 2,81%.
Waduh, ini dikasih 5% sehari ya. Luar biasa nggak BMRI? Luar biasa. Dari mana tahu 5% sehari dikasih? Ini Bapak Ibu lihat, low-nya 5.200, tapi kemungkinan besar bottom tuh kayaknya berat dia dapat bottom ya. Ya anggap aja di 5225. 5225 dengan harga sekarang berarti 250 poin kan? Kali itu 4,5% sehari dikasih. Lumayan nggak? Lumayan ya. Saya malah takut tadi. Saya mau beli Big Bang tuh Senin, ternyata ditarik lagi. Ya seperti itu cara market bekerja ya. Kalau saya tahu saya beli, tapi karena takut resikonya Senin turun dulu, ya mending nawar di bawah kan. Perkiraan saya dia tuh kemungkinan besar tuh ke 5.100 bawah ini nih. Nah 5.100 tuh mungkin. Nah itu saya mau nawar tuh di 5.100, 5.000 tuh. Situ saya mau nawar. Ternyata di 5.000 berapa dia mantul? 5.200. Jadi kemana arahnya? Kemungkinan besar kalau nanjak lagi kayaknya belum. Ibu lihat gap berapa persen? Gapnya 9%, langsung ditutup. Luar biasa nggak BMRI? Selamat, kalau di grup Borneo Trader sudah saya infokan hot BMRI average down bawah ya. Ambil dividen capital gain-nya. Nah saat ini BMRI kalau pandangan saya kemungkinan besar ya tutup gap aja besok, minggu depan maksudnya 5675. Ya bisa naik ke 4%, 5% lagi. Tapi sideways dulu. Mungkin sideways ya. Tapi kalau dia nanjak terus ya udah hokil. Beruntung yang punya dari bawah. Yang belum punya ya menurut saya tunggu dia koreksi lagi. Gimana kalau nggak koreksi di gas? Ya silahkan beli. Tapi gimana respon Bapak Ibu kalau dia jebol 5.000? Itu aja. Ya. Kalau pandangan saya ya kemungkinan sideways. Tapi arahnya kemana? Masih cenderung ke atas. EMA 200-nya ini potensi disentuh. Tapi nggak tahu bulan ini kah atau Juni. Ya, potensi disentuh. Itu aja untuk BMRI. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya udah konfirmasi nih breakout, udah pasti nih breakout. Risk-nya kecil kalau nawar di bawah ya. Pokoknya 5.000, ingat kalau tren jangka pendek stop loss di bawah itu silahkan atur masing-masing. Targetnya kemana tadi? Ya EMA 200-nya di time frame daily itu minimal 6.000, 6.200, tapi nggak langsung minggu depan ya. Kalau dikasih minggu depan ya syukur, tapi target saya ya 2 minggu 3 minggu ke depan lah. Dan harga sekarang ke 6.100, 6.000 itu kan lumayan 10% lebih ya. Kalau dikasih 2 minggu 3 minggu itu kan bagus nggak? Ya bagus. Itu ya untuk BMRI. Lanjut BBRI yang ditutup di harga 4.250 terkoreksi 0,46%. BBRI aman ya. Dari low-nya berapa tuh? Low-nya 4150, naik 4250. 1,5% ya. Ya segitu-gitulah, memang nggak terlalu besar kalau BBRI. Kalau BBRI sideways. Kalau ada koreksi-koreksi 1-2 hari ke depan, Senin Selasa kesempatan buy di 4.000, 4.050, 4.100 tuh buy. Target berapa? Resisten cukup kuat di EMA 200, 4.400, 4.500. Itu BBRI ya. Gak usah panjang lebar, udah aman, udah valid nggak breakout? Harusnya valid breakout. Bapak Ibu perhatikan time frame weekly-nya aja sudah breakout nih. Volume juga besar ya. MACD golden cross arah atas ya. Sudut kemiringan lebih dari 45 derajat. Ada bullish divergence. Harga sahamnya turun, MACD-nya naik di time frame weekly-nya. Coba lihat time frame daily. Daily juga bagus. Ada hidden bullish divergence juga. Ada bullish divergence ya. Jadi tren kemana ke atas? Ya minimal 4.500 harusnya disentuh BBRI. Mudah-mudahan minggu depan. Lanjut BBCA yang ditutup di harga 9.300 menguat 0,26%. BBCA sudah naik dan aman. Berarti gimana nih BBCA? Kalau seperti ini pergerakannya BBCA kita tutup, kita gambar ulang. Jadi supportnya tetap pakai 9.000 ya. Itu gak boleh dijebol. Resistennya 9.800, 9.700. Nah, di sini pergerakannya untuk BBCA. Itu aja dulu untuk BBCA ya. Kemana arahnya? Sideways juga. Kemungkinan besar minggu depan sideways, belum digas lagi ya. Kita lihat aja BBCA. Lanjut. BBTN yang ditutup di harga 1.250 menguat 0,8%. BBTN, waduh lumayan juga. Langsung saja katakannya BBTN juga bullish banget ya. Super nih. Strong uptrend. Dan sudah tembus 1.200. Target kemana? Potensi ya. Persimpangan jalan 1350, 1.400. Jadi gambaran seperti ini mungkin gak dia nge-swing sampai 1.055 turun 18-15%. Kayaknya berat.
susah kalau sampai situ turun, terlalu lah. Kalau ke 1150 mungkin, tapi itu pun terlalu berat menurut saya. Maksimal berapa? Kira-kira di berapa nih idealnya? 1180. Kita turunin dikit. Idealnya koreksi 1180 dan ada potensi sideways range pendek. Nah, di sini supportnya 1180, resistennya 1260. Ditektokin hari ini. Kemungkinan loh ya. Tapi trennya kemana? Akan lanjut lagi ke atas dia. Potensi masih lanjut ke atas. Jadi kemungkinan besar minggu depan sideways dulu. Baru minggu terakhir Mei. Karena ada rebalancing itu, nah baru digas ke atas. Kemungkinan besar. Kita lihat aja BBTN. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Kembali ke masing-masing. Mau stop loss nggak di bawah 1180? Ya, kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader. Kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader swing itu 21 April ini kami sudah beli di 920, 900, 890. Pas dia koreksi 21 April itu kami beli. Ya low-nya di 910. Kami beli mulai di 920, 910. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat. Kami dapat walaupun nggak bottom banget. Tapi pas dia koreksi dikit kami beli. Sekarang yang masih hot. Kebetulan saya sudah take profit ya. Karena saya punya saham pilihan yang lain sepertinya lebih menarik. Saya take profit. Jadi saat ini tuh lumayan kan. 34% tuh kami dapat. Ya kembali ke masing-masing. Kalau Bapak Ibu yang baru mau entry. Ya, kalau mau ikutan mencari momentum bisa dapat harga-harga bawah sebelum dia rally, Bapak Ibu bisa join kalau mau yang free ya. Cuman syarat dan ketentuannya itu punya akun Stockbit. Ya, pengguna lama, pengguna baru silahkan bisa join, nggak harus buka referral baru, buka akun baru. Bapak Ibu yang lama sudah trading di Stockbit bisa join. Itu free. Dengan syarat punya trading balance atau saldo cash di RDN minimal 10 juta. Setelah join harus ada transaksi minimal 50 juta. Ya itu memang syarat ketentuan berlaku untuk mensupport Stockbit dan Borneo Trader. Ya, fee-nya naik. Nah ini biar Bapak Ibu tahu duluan ya. Fee-nya naik. Berapa fee-nya? Fee beli itu normalnya 0,15 menjadi 0,175. Cuma naik 0,025. 1% pun Bapak Ibu profit itu ketutup. Nah, apalagi dikasih seperti BBTNI 34%. Kemarin kami beli ADMR tuh di hari Rabu itu di 900. Tadi bisa take profit di 960. Adro kami beli di 22 April kalau nggak salah. Itu beli di berapa ya? 1800, 1835 itu sekarang di berapa tuh? 2150. Hampir 20%, 15% profit. Apalah itu arti cuma 0,025. Ya, bantu support Borneo Trader dan Stockbit. Ya, kalau tertarik, tapi Bapak Ibu juga ada keuntungan. Kenapa? Itu tidak permanen. Ya, fee-nya itu tidak permanen. Kalau Bapak Ibu merasa nggak cocok dengan Borneo Trader, dengan pilihan-pilihan sahamnya, dengan strategi yang dipunya, Bapak Ibu bisa keluar dari grup, ya. Dan fee Bapak Ibu kembali normal seperti tadi, 0,15, jualnya 0,25. Ya, silakan kalau mau bergabung, join bersama Borneo Trader. Ya, itu kalau Bapak Ibu masih suka dan nyaman dengan sekuritas lamanya, Bapak Ibu bisa masuk di grup Swing Trader Borneo Trader. Link 3 di deskripsi, silakan. Ya, nah ini buktinya kami beli Adro 22 April, ya. Lama kami udah beli lama, dan kemarin dan tadi, dan ADMR kami beli tanggal 15 tanggal 15 kami beli. Dan ADMR kami beli tanggal 15 kalau nggak salah, apa 14 tuh ya. Nih buktinya. Dan saya juga infokan kalau Adro ADMR itu menarik di tanggal 15 kemarin. Nah itu, kalau Bapak Ibu tertarik itu bisa bergabung. Ya itu aja sekilas, maaf kepanjangan. BBTN ya tadi masih akan kemungkinan besar sideways. Lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2430 menguat 0,41%. BDMN tunggu naiknya minggu depan. Tembus tuh 2450 minggu depan. Kita tunggu ya, kalau Bapak Ibu tertarik boleh, tapi ya spare-nya agak pendek nih. Tuh, volume ini meningkat 4 minggu. MACD sudah golden cross arah atas dan ada bullish divergence
Harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Itu menarik nggak? Harusnya menarik. Minggu depan jalan. Ya. Disclaimer, analisa kembali. Target keberapa tuh? Minimal ya. Minimal 2540, 2550. Ya dikasih 4%, 5% lumayan kan. Kalau seminggu ke depan. Mudah-mudahan jalan. BDMN. Lanjut. Arto yang ditutup di harga 1950. Menguat 1%. Langsung saja kayaknya Arto menarik nggak? Menarik. Ini nih tembus. 2000 tembus. Target berapa Arto? Bullish. Akhir Mei atau awal Juni? 2200. Disclaimer, analisa kembali. Supportnya berapa? Pakai 1800 jebol, itu pertimbangkan stop loss. Ini secara teknikal udah bagus. Nih, ada bisa dibilang pola bullish pennant atau symmetrical triangle. Silahkan apapun yang Bapak Ibu lihat ya. Tapi tetap neckline-nya nih 2000 tembus gas ya. Kalau dilihat time frame weekly-nya dulu, kita lihat juga. Nah, ini bagus. Walaupun koreksi-koreksi dikit, gak masalah. Ya, sideways-nya bagus, MACD juga bagus ke arah ke atas. Menarik, Arto, diperhatikan. Support 1800, jangan jebol. Lanjut, BTPS yang ditutup dari 1305 sama harga penutupan hari sebelumnya. BTPS lagi sideways, ya. Kemana arah ke atas? BTPS ini luar biasa, dividen langsung ditutup juga. Target berapa? 1400, peluang besar di Mei. Kita lihat 2 minggu ke depan. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut, NISP yang ditutup dari 1360 menguat 0,74%. NISP bagus, arah atas. Plan 2 mungkin gak terjadi. Kayaknya enggak. Atau, oh bisa. Maaf ya, kemungkinan besar bisa plan 2 terjadi. Dia sideways dulu, ini kita tarik naik. Ya tetap pakai 1300 support. Tapi kemungkinan besar minggu depan tuh nggak nyampe. Kalaupun ada koreksi nggak nyampe 1300. Kemungkinan besar 1320 aja. Ya. Dan dia bisa jadi kalau belum saatnya tembus minggu depan sideways dulu. Baru minggu terakhir Mei breakout. Target masih sama. Resisten kuat 1445. NISP. Lanjut. BNGA yang ditutup dari 1810. Menguat 0,5%. BNGA bagus. Langsung saja ke tekniknya. BNGA bagus nggak? Bagus. Ya. Supportnya pakai berapa? Kalau pandangan saya tetap pakai, kita pakai bawah aja. 1700. Tapi memang ada support minor. Itu di berapa? Di 1770. Nah ini bisa juga. Tapi pakai bawah aja. Daripada Bapak Ibu kegocek, dia turun terus naik lagi kan sayang. Gap dividen sudah ditutup kemarin. Jadi udah nggak ada halangan rintangan untuk naik. Apa menjadi sentimennya BNGA ini tiba-tiba rebound hijau pekat di tanggal 14 Mei naik 5%. Itu dia akan spin off. Unit usahanya di Syariah itu akan dipisah. Berdiri sendiri jadi anak usahanya. Kalau nggak salah dia mau bidik aset tuh sampai 100 triliun. Bayangin. Itu yang jadi sentimen. Kok beda sentimen dengan PNLF? Nah nanti PNLF ya. Kok PNLF itu spin off tapi malah turun, beda. Dia sepertinya pelaku pasar nggak terlalu suka spin off-nya. Karena apa ya? Saya kurang paham juga ya. Pastinya ya mereka nggak suka kalau dipisah. Kalau BNGA ini malah disupport sama investornya kalau dipisah. Jadi biar lebih bertumbuh. Ya, itu yang menjadi sentimen. Boleh beli nggak? Boleh, cicil aja beli. Target berapa nih? Target minimal 1900 2000. Kita target itu minimal. Atau 1880 lah. Target minimal berapa? 1930 sampai ya 2000. Perubahan praksi harga lah. Kenapa? Karena dia sudah mematahkan trendline downtrendnya semenjak 2024 Maret. Nah, ini trendline downtrend sudah dipatahkan dan volume meningkat. MACD-nya kita lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya juga bagus. Udah konfirmasi nih swing low. Konfirmasi ini belum kemana-mana. BNGA belum kemana-mana. Yang lain sudah ngacir Big Bang, dia belum kemana-mana. Ingat itu. Target 1950 2000 BNGA. Disclaimer, analisa kembali. Lanjut. RIS yang ditutup di harga 2870. Terkoreksi 1,07%. RIS bagus. Ya. Kami sudah take profit juga. Ada langsung saja ketikanya BRIS masih bagus. BRIS itu target 3000 lah. Kapan nih kira-kira? Mudah-mudahan akhir Mei atau awal Juni 3200. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai berapa nih? Kalau supportnya ya pakai 2750 aja. Nah itu support harus dijaga. Kalau dia belum mampu breakout, sideways kemungkinan besar sidewaysnya di bawah 29
50. Nah, di sini dia sideways. Siap-siap minggu depan sideways mungkin. Kalau nggak langsung gas ya syukur. Kalau dia sideways minggu depan swing low, gas. Akhir Mei. Weekly-nya. Wah, nggak masalah. Gas akhir Mei. Mudah-mudahan ya. Itu disclaimer analisa kembali. Menarik masih sektor finance. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.